Halo Sobat Kampus Merdeka, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Cerita Kampus Merdeka hadir lagi menyapa Sobat Kampus Merdeka semua dengan kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang lucu, dan kisah-kisah yang pastinya inspiratif. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng 3 orang mahasiswa alumni program ISMAVO atau Indonesia International Student Mobility Awards edisi Vokasi. Hari ini kita sudah ada 3 cewek-cewek cantik di sini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Halo semuanya. Halo. Coba dong bisa nyapa Sobat Kampus Merdeka dulu. Oke, perkenalkan nama saya Najla. Saya dari D4 Bahasa Inggris dan saya alumni dari ISMA Vokasi 2022. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Isti Farida Ramadhani, biasanya dipanggil Farida. Aku mahasiswi D4 Bahasa Inggris dan juga salah satu awardee yang kemarin berkesempatan untuk ikut program ISMAVO. Salam kenal semuanya. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Putri Sabrina Andriani, biasa dipanggil Sabrina. Aku dari D4 Bisnis Perjalanan Wisata dan kemarin aku ikut ISMAVO yang batch pertama. Salam kenal semuanya. Nah, tadi waktu Farida datang, aku lihat Farida itu bawa bunga yang warna merah itu. Namanya bunga popi, benar kan ya? Iya, jadi ini namanya bunga popi. Kalau ngelihat bunga popi itu aku jadi keinget anggota kerajaan Inggris tuh sering ada momen-momen tertentu mereka pakai itu kan di bajunya. Jadi kalau ngelihat kamu bawa ini kayaknya mungkin kalian ini ikut ISMAVO di Inggris ya? Bukan, tapi negara yang hubungannya itu dekat sama Inggris kan, Bro. Apa? Deket? Berarti Irlandia bukan? Bukan. Hampir, dikit lagi. Mana ya? Australia mungkin? Ya, benar. Di mana nih di Australianya? Lebih tepatnya di Perth, di Western Australia atau Australia Barat. Dan di kampusnya, nama kampus kami adalah Phoenix Academy. Oke, berarti semuanya sama nih di Phoenix Academy ya? Iya, kita satu kampus semuanya. Oke, nah aku mau tanya nih, kalian kan alumni pertama program ISMAVO yang baru diluncurin di tahun 2022 ini. Pengen tahu sih, kalian tuh pertama kali dengar soal program ISMAVO dari mana? Kalau dari Najla sendiri, aku dengar program ISMAVO itu awalnya dari program ISMA ya. Jadi karena aku emang dari dulu tuh pengen banget gitu ngerasain gimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Terus aku cari-cari info, dapatlah info ISMA. Tapi waktu itu aku agak hopeless sih karena waktu itu tahu ISMA tuh cuma buat S1 kan. Terus akhirnya aku sempat mau daftar yang beasiswa atau yang partially funded atau yang setengah beasiswa gitu, jadi sedikitnya bayar. Tapi dari KUI kampus bilang kalau bakal ada ISMA buat vokasi. Setelah itu dosen juga ada sosialisasi, akhirnya tahulah tentang ISMAVO, dan akhirnya mempersiapkan diri buat dokumen-dokumen yang diperluin buat ISMAVO. Berarti sebelum ada ISMAVO udah tahu ya sebenarnya soal ISMA? Iya. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sih taunya dari dosen. Kebetulan waktu itu waktu ISMAVO mau launching, dosen tuh kayak ngasih tahu bakal ada program pertukaran pelajar gitu. Terus aku sendiri juga salah satu mimpi aku juga bisa ngerasain gimana sekolah di luar negeri. Dan waktu dosen aku cerita itu ya tanpa babi bu langsung tertarik buat daftar gitu. Oke, kalau Sabrina sama nggak? Kalau aku tuh taunya dari explore Instagram, Kak. Tapi cuma yang pas pertama kali Kampus Merdeka itu launching, itu aku ikut Zoom-nya. Terus aku kayak nyatet setiap detail dari programnya, dan yang paling tertarik itu ISMA. Cuma sama kayak Najla, ternyata buat S1, terus kayak hopeless gitu kan, sedih. Terus ternyata setahun setelahnya ada ISMAVO ini. Jadi akhirnya cari-cari programnya, terus habis itu ikutan lah gitu. Nah tadi kan Farida cerita tertarik emang sebelumnya udah pengen, kayaknya menarik nih kalau bisa kuliah di luar negeri. Sebenarnya mungkin tuh banyak ya mahasiswa yang kepikiran, apalagi kalau misalnya lihat teman-temannya habis exchange kemana, terus jadi pengen, kayaknya asik nih kalau aku ikut program exchange atau sebagainya. Cuman kan kadang-kadang mungkin mahasiswa pengennya banyak, tapi begitu tahu syaratnya ini, wah aduh kayaknya ribet nih, aduh kayaknya susah nih, kayaknya aku kesempatan lolosnya kecil. Kalian sempat ngerasain itu nggak sih? Iya, Pasti sih. Gimana tuh? Kalau dari aku sih, dari yang ISMAVO ini ya, yang menurut aku agak berat adalah bagian IC. Karena IC-nya lumayan banyak kan, terus kayak kadang tuh udah tahu apa sih yang mau disampaikan, tapi kayak implementasinya gitu kadang suka nunda-nunda atau kayak kadang aduh gimana sih cara nulis yang bagus, cara pilih wordingnya yang tepat supaya output essay-nya itu bagus gitu. Kalau aku iya juga sih kerasa banget, apalagi waktu itu kebetulan waktu proses pendaftaran ISMAVO tuh kita lagi ujian ya, terus kerasa banget hektiknya
aku juga lagi magang, jadi bener-bener harus bisa bagi waktu, terus kayak agak burn out gitu. Tapi akhirnya karena dukungan dari orang tua, aku cerita, terus aku cerita mau ikut ini, terus orang tua support, jadi dari situ akhirnya bisa melalui gitu. Sama sih, tapi esai itu juga salah satu yang susah gitu, karena gimana ya, karena kita tuh dilihat juga dari esai kan salah satunya yang gimana motivasi kita gitu, terus gimana bisa nulis esai yang bagus tapi yang pure gitu dari hati yang terdalam biar bisa menarik perhatian. Itu tuh susah. Sepersuasif mungkin gimana caranya gitu kan. Persuasif tapi bisa kayak yang natural gitu. Iya benar, nggak yang dibuat-buat gitu. Benar-benar. Tuh. Akhirnya minta saran dari tante kebetulan, terus dibimbing akhirnya bisa deh. Mas Sabrina? Kalau aku tuh ragu takut itu pasti banget ada. Makanya aku itu ngambil tes TOEIC itu 10 hari sebelum due date pendaftaran. Dan challenge-nya adalah ternyata mereka itu nggak ngirim sertifikatnya secara soft file. Sementara itu udah 10 hari pendaftaran, terus ternyata 6 hari sebelum ditutup itu mereka masih belum ngirim. Itu aku takut banget karena cuma tinggal satu itu doang, cuma tinggal sertifikat TOEIC doang, ya. Semuanya tuh udah tinggal kayak berapa ya, Kak? Udah 90% gitu. Tinggal satu itu doang dan itu belum. Jadi aku kayak panik, aku telepon pihak tesnya, aku email, aku DM dan segala macem. Dan akhirnya mereka bersedia untuk ngirim, itu kayak wah lega gitu sih. Alhamdulillahnya mereka mau ngirim. Oke. Nah aku penasaran kan kalian dari proses persiapan dan pendaftarannya aja udah penuh drama nih. Kalian waktu pertama kali dapat informasi waktu bahwa kalian itu lolos untuk ikut program ISMAFO, gimana sih perasaannya? Pasti seneng banget sih dan kaget karena sebelumnya itu waktu pengumuman nama aku itu waktu aku lihat di web itu warnanya merah dan tulisannya tuh Artinya nggak lolos. nggak lolos. Terus teman bilang coba dicek lagi, itu kan waktu itu kalau nggak salah jam 1-an, satu malam. Terus teman bilang coba dicek lagi Nats gitu. Ada yang bilang jadi hijau punya dia. Akhirnya aku buka lagi websitenya, terus aku scroll dan akhirnya hijau. Seneng banget pasti. Ya nangis karena sedih, tapi 1 jam setelahnya nangis karena bahagia. Oh jadi udah sempet merasakan aduh aku nggak lolos nih gitu ya? Iya udah kayak ya ampun kok. Udah pokoknya hopeless banget waktu itu. Tiba-tiba akhirnya hijau, seneng banget. Kalau kalian ada drama-drama gitu juga nggak sih waktu dapat pengumuman itu? Sama sih, aku juga kayak Najla, awalnya merah, terus berapa jam setelahnya di chat temen juga, coba dicek gitu, terus dicek lagi ternyata hijau. Dan itu benar-benar gak nyangka sih, karena ngelihat program ini kan baru pertama kali dibuka dan teman-teman tuh kan pada antusias banget. Itu pesertanya, calon pesertanya tuh banyak banget, terus bisa lolos, bisa dapet warna hijau tuh benar-benar nggak unexpected banget sih. Kalau aku ya sempat merah juga kayak mereka berdua. Cuma paginya tuh temen aku tuh kayak telepon gitu, sap tolong cek lagi, kayaknya ada yang berubah gitu kan. Abis itu dicek hijau, habis itu aku langsung fit call sama keluarga karena kebetulan jauh juga kan Kak. Nah kakek aku tuh nangis, kayak dia tuh bilang gini, wah akhirnya maksudnya kayak mimpi kamu dari kecil tuh kejadian juga ya Ndo gitu. Terus aku juga kayak ikut nangis banget karena ya Allah akhirnya kecapean juga lah mimpi ini. Nggak nyangka banget ya. Nggak nyangka banget. Lolos juga. Nah, kalau kalian kan mungkin sebelumnya belum pernah ya ikut program-program exchange atau mungkin stay di luar negeri untuk waktu yang lama. Waktu setelah kalian dapat informasi bahwa kalian lolos, sampai kalian akhirnya berangkat, kalian nyiapin apa aja sih? Banyak sih ya yang disiapin kayak visa, juga pasti, paspor, yang teman-teman yang belum ada paspor bikin paspor, dan itu kadang tuh antrinya banyak banget ya, jadi padat lumayan susah. Terus pasti barang-barang yang buat dibawa ke sana, baju-baju kayak gitu-gitu. Iya, vaksin booster juga. Betul. Vaksin. Aku kemarin tuh kan harusnya, aku kan belum vaksin ketiga, terus harusnya udah vaksin, jadi pas mendekati hari keberangkatan gitu aku vaksin tapi ternyata malah sakit. Jadi itu salah satu jalan tepar 3 hari, tapi akhirnya ya bisa buat mengejar ketertinggalan dokumen-dokumen. Tapi pas berangkat lancar kan ya, udah sehat lah ya? Iya, alhamdulillah udah sehat. Vaksin booster tuh penting buat kalau mau keluar negeri. Iya benar, kan itu salah satu persyaratannya juga. Iya ya, buat visa kalau. Betul. Yes. Nah itu kan kalian pasti ada excitement ya waktu kalian persiapan itu. Jadi kalian udah nyiapin macam-macam tadi, udah siapin visa, siapin paspor, siapin barang-barang yang mau dibawa segala macam. Berarti kalian berangkat ke sana dengan pikiran, wah aku udah siap menghadapi dunia. Waktu kalian sampai di sana gimana? Beneran siap? Apa ada hal-hal yang bikin kalian kaget tuh?
Oh, tentunya ada yang bikin kaget ya. Apa tuh? banyak Kayak banget. apa sih bahasa Inggrisnya ya? Iya, jadi tuh Australian accent itu bahasanya beda banget sama Amerika accent atau Inggris accent yang Yang biasanya biasa kita kita- pelajari kan. Iya, Terus benar. seminggu pertama cuma kayak haheho doang, aduh ngomong apa ini mbak-mbak ini gitu kan. Kayak tapi ya itu sih akhirnya aku download TikTok teman-teman itu cara Iya. kreatif untuk belajar Australian accent ya. Oke, luar biasa. Nah dari situ aku jadi kayak melatih listening Australian accentnya, terus akhirnya punya temen di dorm gitu dan dia pernah ke Indonesia, pernah ke Jogja juga dan dia punya istilahnya punya temen deket di Bandung lah gitu. Kalian mengalami masa struggling dengan bahasa itu berapa lama sih? Sampai akhirnya mulai terbiasa, oh udah aku ngerti ini dia ngomong apa. Kalau aku semingguan pertama sih. Iya, Seminggu pertama. minggu-minggu awal ya. minggu Ya aku awal. seminggu 2 minggu sih. Tapi lama-lama adapt. Iya sih. Iya, meskipun sebenarnya ya pasti kalian bisa lolos ISMAFO itu kan pasti kalian bahasa Inggrisnya udah bagus kan. Cuman mungkin aksen-aksen itu ya. Iya. yang beda. Iya. Kalau dari segi culture yang lainnya, misalnya kehidupan di sana ada yang mungkin beda banget sama di sini yang kalian, oh ternyata di sini gini nih. Mungkin kalau culture tuh kayak di sana itu, khususnya di Australia ya, toko-toko itu kebanyakan pada tutup jam 5 sore. Nah gitu. Ya, kalau di sini kan kayak mall tuh buka sampai jam 9, Iya, jam benar. 10 Masih banyak gitu banget, kan. apalagi di Masih Jogja banyak ya. banget. Jam 9 ke atas tuh masih ramai. Kalau di sana itu jam 9 ke atas tuh bukan toko-toko yang buka ya kayak bar kayak gitu-gitu. Nah, toko-toko tuh susah banget buka cari toko yang masih buka tuh susah banget. Jadi kadang kalau butuh sesuatu malam-malam gitu ya itu sih rada struggle. Ya, Rada jadi, aneh ya, kebiasaan di sini kayak terus kalau mau ngerjain nugas di kafe malam-malam juga nggak bisa karena sudah tutup ya. Iya benar. Jadi mending di asrama aja gitu sih. Oh gitu. Nah, penasaran nih waktu kalian di sana, ya pastinya kalian kuliah ya, namanya juga mahasiswa ikut pertukaran mahasiswa. Selain kuliah di dalam kelas, kalian biasanya aktivitas sehari-hari apa aja sih kalau di sana? Kalau di sana pasti sih kita masak. Kami juga Di asrama sendiri ya tinggalnya di sana? betul ber-15 yang di Phoenix Academy dan kita masak sendiri, kita belanja sendiri, kita groceries. Wow. Kita rajin. juga mingguan ya beli beras kan buat masak. Kita di Ganti-gantian sana gitu, makan ada nasi. Oh iya, ganti-gantian. tetap ya. ya kayak bikin jadwal, terus minggu ini siapa yang beli, minggu ini siapa gitu. Jadi kerasa gitu kebersamaannya. Oh, Di sana iya. juga belajar gimana cara survive, gimana bisa saling kerjasama sama teman-teman yang dari Indonesia. Solidaritasnya tuh kerasa sekali. banget. Ya. Terus mau nambahin kalau di akademik, di kehidupan akademik tuh kita juga ada industrial visit gitu iya. ke salah satu perusahaan. Kemarin kita ke Motor Trade Association of Western Australia. Di sana tuh kita kayak sharing sama CEO-nya buat gimana lebih ke internal sama eksternal perusahaan gitu sih. Kalau internal tuh misalnya kayak gimana bikin working culture yang baik gitu buat karyawan, cara pendekatan yang baik sama karyawan gitu supaya karyawannya tuh bisa bekerja dengan hasil yang memuaskan gitu. Terus kalau yang eksternal tuh kayak misalnya brandingnya company itu gimana cara-caranya, terus gimana berhubungan sama media kayak media relationship gitu. Terus selain itu kalau di non akademik, kehidupan di non akademik tuh kita juga ikut volunteer. Buat aku personally baru pertama kali sih ikut volunteer, jadi benar-benar excited dan seneng banget, apalagi itu kayak di alam yang benar-benar ngajarin tentang gimana cara menghargai dan menjaga lingkungan gitu. Iya, di sana juga kita ikut volunteernya tuh salah satunya beach clean up. Iya. Karena di Perth khususnya orang-orang tuh pada cinta banget gitu sama alamnya, sama pantainya. Mereka benar-benar menjaga Kepeduliannya pantai mereka supaya bersih dan mereka sangat-sangat peduli lingkungan. Dan itu awareness mereka tuh tinggi. iya benar, salut banget sih sama mereka. Nah, kalian kan di sana selama 1 semester ya? Tepatnya berapa bulan sih kalian? 3,5 bulan. 3,5 bulan. Nah, selain kuliah, selain kalian ikut aktivitas kunjungan dan segala macam, pastinya bisa jalan-jalan dong di sana. Iya. Iya, Mana aja nih? pasti. Karena kami di Perth di Western Australia dan itu agak jauh ya dari misalnya kota-kota besar kayak Sydney, Melbourne dan sebagainya. Kalau misalnya mau ke sana dari Perth itu kayak kalau nggak salah 5 jam kurang lebih, dan itu harus naik pesawat dan it cost a lot, Iya, mahal kayak ya, benar. 10 juta gitu. Dan jadinya kita kalau wisata ya sekitar kota Perth aja, tapi banyak banget yang bisa dieksplor. Salah satunya ini ya
Caversham Wildlife Park. Iya, dan ada juga namanya Pinnacle Desert. Jadi kemarin itu kita di-arrange sama pemerintah government Australianya untuk pergi ke beberapa tempat wisata di Yang Australia. ikonnya Yang Western ikonnya gitu, Australia Kak. gitu. Kayak salah satunya Pinnacle Desert. Itu kayak padang gurun gitu di dekat Perth ya. Dan Kayak itu 1 jam. dulunya kayak laut. Jadi dulunya di bawah laut, tapi sekarang jadi Desert. ya. Jadi masih ada kayak pasir-pasir laut tuh dulu masih kelihatan gitu yang dulunya pasir laut. Dan aku expect-nya itu gurun tuh bakalan panas ya teman-teman. Ternyata namanya dingin. dingin ya. Ternyata dingin, Kak. Dingin dan itu banyak karena mungkin itu di wildlife-nya jadi banyak lalat-lalat gitu. Iya, betul. Banyak. Asik banget sih. Selain Pinnacle tuh ada Rottnest Island. Jadi kita naik ferry gitu ke salah satu pulau dekat Perth. Namanya Rottnest. Island. Dan durasinya 1 jam ya nyebrangnya. 45 menit. Gitu. Di sana juga kita explore wildlife-nya juga karena di sana ada salah satu hewan khas Australia namanya quokka. Kayak tikus gitu. Jadi kita bisa selfie sama quokkanya. Dan itu di-arrange juga sama government Australia. Beruntung banget sih karena kalau misalnya harus bayar juga cost-nya tuh $100 or 1 jutaan. Jadi beruntung banget. Dan pulau itu tuh gede banget. Jadi kita tuh naik namanya bus bus untuk kelilingin pulau itu. Betul. Nah, tadi kalian waktu perkenalan kan kalian dari program studinya beda-beda nih. Ada yang bisnis pariwisata, terus ada yang bahasa Inggris. Kalian waktu kuliah di sana, kalian ngambil mata kuliahnya apa sih bidangnya? Kami ambil program yang sama ya, Diploma of Business di sana. gitu. Iya. Kan beda banget nih sama jurusan kalian waktu di kampus di sini. Betul. Kalian ada kesulitan nggak sih adaptasi dengan pelajarannya, dengan mata kuliahnya, dengan dosen-dosennya gitu? Kesulitan sih pasti ya, karena nggak selinear dan tapi di sisi lain itu tuh sebuah hal yang bagus karena kita bisa belajar hal lain gitu yang kita pelajarin dari yang kita pelajarin di sini. Tapi walaupun nggak selinear itu tetap ada ada hal-hal yang bisa kita Ambil lah adaptasi gitu, kita ambil dan kita bisa dapat banyak banget ilmu gitu yang kita dapat dari Phoenix Academy. Terus dosen-dosennya juga suportif banget. Betul. Terus mata kuliahnya tuh juga ngajarin kita buat praktek langsung gitu. Jadi bener-bener ngerasain gimana. Misalnya contohnya kayak business meeting kayak terus kita bener-bener adain meeting kayak gitu. arrange meeting. simulasi meeting gitu. Iya. Jadi Berarti nggak cuma benar-benar belajar teori ya? iya cuma betul, teori, tapi praktik banget gitu. Bener-bener dipraktekin gitu. Terus misalnya kayak business relationship atau bikin business policy gitu, kita beneran juga bikin business policy gitu. Betul. Jadi Aplikatif banget. Iya, Ya vokasi banget lah Iya, vokasi istilahnya. banget ya. Yang namanya juga Ismafo. Iya. Nah, tapi kalau waktu kalian ada struggle dari mungkin mata kuliah yang berbeda, itu bisa diceritain nggak sih yang kalian alami apa waktu itu? kalau dari aku tugasnya sih karena Aplikasinya. karena itu kan mata kuliahnya belum pernah kayak baru gitu. Jadi buat ngerjain tugasnya tuh benar-benar harus research dulu dan research sendiri gitu, gimana contoh-contohnya atau gimana ininya. Soalnya kan harus bikin asli gitu, harus praktek beneran gitu. Terus ya itu jadi agak strugglingnya di situ karena research itu kan nggak gampang dan itu makan waktu juga gitu. Jadi Iya, benar. gimana ngebagi waktunya, terus gimana mahamin mata kuliah yang belum pernah dipelajarin sebelumnya itu agak struggling sih. Tapi beruntungnya dosen-dosennya sportif, terus teman-teman juga saling sportif. Jadi kita kalau misalkan nggak tahu kita tanya, kita sharing, terus dosennya juga kasih tahu gitu, bantu gitu. Jadi terus mereka juga sangat mengapresiasi apa yang udah kita kerjain sih gitu. Jadi Betul. meskipun masih belajar masih baru, tapi mereka juga ngarahin dan ya kasih apresiasi gitu. Jadi rasanya tuh nggak yang sebeban itu. Mereka juga benar-benar encourage kita buat Iya. discuss di kelas gitu, nggak yang kayak melulu dengerin mereka Jadi jelasin aktif ya, gitu. kita. Iya betul, kita benar-benar aktif. Ada diskusi gitu. Iya. Dan diskusi itu bener-bener bisa ngebuka pikiran banget. Iya. Sama hal-hal yang sebenarnya tuh kita nggak pernah pikirin. Oh ternyata ada yang kayak gini gitu. Ternyata orang lain bisa mikir. Iya bisa mikir Iya, kayak gitu. Kayak sharing pikiran, sharing ide gitu. Jadi bukan cuma dari materi yang disampaikan, tapi maksudnya dari interaksi-interaksi itu juga belajar ya. Betul. Ya, dan kita dapat berbagai sudut pandang dari berbagai negara gitu loh Kak. Kemarin ada teman kita yang dari Bhutan, ada yang dari Cina, India, dari Pakistan. dari mana kemarin yang Amerika Selatan kemarin, Chile gitu-gitu. Nah kan waktu kalian
mengikuti program ini, namanya kalian berada di tempat yang asing dengan lingkungan yang baru, pasti kan ada suka dukanya nih, ada struggle-nya, ada hal-hal yang menyenangkan. Kalau dari kalian sendiri, momen yang paling kalian ingat sampai sekarang apa sih selama menjalani 3,5 bulan di Australia itu? Kalau aku sendiri tuh pas drama-drama ngerjain tugas. Jadi aku ingat banget aku tuh tidur jam 5 pagi. Terus Ngerjain aku tugas ya? iya jam 5 pagi, terus habis itu bangunnya tuh jam 10 pagi. Nah, itu ada kelas lagi Kak. Aku nggak mandi, nggak mandi. Abis itu aku langsung ke kelas. Balik dari kelas aku langsung ke perpustakaan buat ngerjain revisi tugas. Tapi untungnya pas jalan balik ke dorm itu udah diterima revisinya. Jadi itu yang paling ingat sih, karena ingat perjuangan aku ngerjain tugas tuh yang itu mungkin nggak pernah aku lakuin di UGM, karena jurusan aku ini termasuk jurusan yang bisa dibilang lumayan santai daripada jurusan-jurusan lainnya. Jadi pas kesana itu kerasa banget sih vibe ngerjain tugasnya, terus banyaknya tugasnya itu kerasa banget, dan itu nggak bakal aku lupain sih. Real kerja Rodi ya. Iya, ada kerjaan lagi. Kalau yang lain gimana? Kalau Farida dulu mungkin. Kalau aku yang paling berkesan waktu kelulusan sih, dan karena itu tuh nginget dari 3 bulan bener-bener kayak semua suka dukanya, kayak susahnya dari tugasnya, terus kayak hidup sendiri, apa-apa sendiri, terus akhirnya ternyata di hari itu bisa lulus gitu. Itu tuh bener-bener kayak nyadarin kayak ternyata bisa juga gitu dilaluin gitu. Proses itu tuh nggak sulit, tapi semuanya tuh ternyata bisa gitu, bisa dilewatin gitu, asalkan kita semua percaya dan mau berusaha gitu. Jadi benar-benar kerasa sih. Kayak ada drama-drama nangis-nangis gitu nggak sih waktu? Ada Nangis banget. banget. Aku Nangis banget. nangis dari jadi kan kayak chairman kita, apa namanya? Kepala sekolah kita tuh kayak mereka kayak Benar-benar ngapresiasi. Iya, dan aku tuh kayak nangis dari awal sampai akhir. Karena aku keinget gimana ya, kita kan kesini bareng-bareng gitu kan. Terus inget program ini bentar lagi selesai. Kita semua bakal balik lagi ke Indonesia, lanjutin hidup kita masing-masing. Dan nggak tahu kapan ketemunya lagi. Itu sih kayak yang kayak bikin aku, wah, udah kelar nih gitu. Dan teman-temannya tuh benar-benar tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadinya buat kumpul lagi tuh pasti rada sulit gitu. Tapi masih kontakan nggak sih sama teman-teman? Masih dong. Masih dong. Oke. Kalau kamu Naslah? Mungkin kalau dari aku itu kayak aku merasa di Perth khususnya, di sana itu benar-benar orang-orangnya tuh ramah dan benar-benar se-diverse itu. Kadang aku juga ngelihat kalau di tempat-tempat kayak tempat grocery, supermarket atau tempat-tempat toko-toko gitu, ada yang kerja tuh ya kulit hitam, ya orang berkerudung, maksudnya kayak mereka tuh benar-benar nggak rasis gitu dan menghargai semua orang baik dari ras apapun, dengan agama apapun kayak gitu. Itu yang bikin aku salut dan benar-benar kerasa gitu. Nah, tadi kalau Sabrina cerita, Farida juga cerita di sana selama kuliah 3,5 bulan itu kan banyak dramanya ya, banyak hal yang menyenangkan pastinya, tapi banyak juga hal-hal yang mungkin bikin kalian stres ya selama di sana. Setelah melalui semua itu, kalau misalnya aku tanya nih, kalau boleh diulang, kalian pengen nggak sih ngambil program ISMAFO lagi? Pengen dong. Nggak perlu ditanya 2 kali. Kenapa tuh? Kalau aku program ini tuh benar-benar aku benar-benar ngerasain banget manfaatnya buat perkembangan karakter aku sih, buat self development aku, karena dari program ini benar-benar ngajarin aku buat terbuka, terus buat lebih dewasa. Terus program ini juga bikin aku sadar kalau susahnya sesuatu tuh yaitu bagian dari proses gitu, dan gimana kalau misalnya kita bisa terima itu dengan ikhlas, dengan lapang dada, itu tuh akan lebih ngebantu kita buat ngelewatin itu semua gitu. Dan dari situ juga ngajarin aku buat lebih bersyukur sama apapun yang udah Tuhan kasih gitu. Bisa sampai di sini aja tuh, bisa sampai ke Australia aja tuh udah suatu nikmat banget, sudah suatu hal yang nggak bakal aku lupain gitu. Jadi perjuangannya, susah senangnya tuh nggak ada apa-apanya daripada yang udah Tuhan kasih buat aku gitu. Jadi dari situ bisa belajar buat ikhlas, buat terima prosesnya, susah senangnya, terus lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih dewasa lah gitu. Gimana? Kalau Najla sama? Kalau dari Najla sama sih kayak Farida, benar-benar
waktu di sana tuh berlatih buat mandiri, kita masak sendiri, kita memecahkan masalah sendiri. Kayak misalnya yang nugas, walaupun emang kita diskusi, tapi at the end of the day kita harus survive sendiri kan, karena buat nilai buat kita gitu kan pasti. Terus ya banyak banget lah pengalaman yang Najla dapat selama di sana dan benar-benar memorable banget. Pastinya sempat ada momen-momen homesick juga kan. Aduh, di sini nggak ada ini nih, mungkin kangen angkringan, kangen Iya benar-benar. Sambel sih. Oh iya gitu. Kapan tuh berapa hari kalian di sana baru kalian merasa aduh aku kangen ini nih. Apa dari awal banget? Dari awal. Kalau aku sendiri kan karena aku bawa sambal kecil gitu, jadi nggak itu kayaknya homesicknya tuh baru berasa 2 minggu setelah sambal itu habis. Oke, baik. Jadi kayak wah ternyata karena makanan Australia itu cenderung ke plain Kak. Semua makanan itu hambar-hambar gitu. Kopi aja tuh nggak manis, nggak ada manis-manisnya. Kayak ya Allah ini kenapa begini? meskipun kita kayak udah minta tambahan sugar pun tetap aja gitu masih. Rasa-rasa gurih dan rempahnya Indo itu sih yang bikin kangen. Iya benar-benar. Oh iya benar. Itu pastinya ada ya perasaan-perasaan itu. Nah kalau Sabrina tadi belum cerita nih, kenapa kamu kalau boleh ngulang tetap mau ngambil program Ismafo? Meskipun tadi kamu udah cerita dramanya banyak banget. Iya. Jadi Ismafo ini tuh bener-bener program yang bikin aku jadi ngenal diri aku sendiri, terus bikin aku jadi kayak ngelawan rasa takut. Aku tuh dulu orang yang selalu kayak melakukan diri aku sendiri, tapi setelah aku mencoba dan akhirnya aku keterima tuh aku jadi ngerasa kayak oh ternyata ini loh Sab, hasilnya kok kamu bisa ngelawan rasa takut kamu. Nah mungkin buat teman-teman juga kalau misalnya kalian masih punya rasa takut atau ragu, jangan ragu buat nyoba karena if we never try Nggak akan tahu hasilnya. we never know lah gitu. Dan lebih baik gagal Nyesel karena nyesel gagal karena udah daripada nggak nyoba. Oke, betul. Nah ini kan mungkin banyak adik-adik kelas kalian yang tertarik pengen ikut program Ismafo. Apalagi anak-anak vokasi yang mungkin dari dulu udah nunggu nih, kapan aku bisa ikut program Isma. Kalau kalian boleh cerita ke adik-adik kalian dari pengalaman kalian sendiri nih, apa hal-hal yang mungkin kalian berharap kalian bisa persiapkan lebih baik nih, supaya adik-adik kalian juga punya sedikit bayangan. Oke. Kalau dari Najla sih mungkin kalian bisa siapin English Proficiency Test Certificate dulu, kayak dari sekarang itu kalian cari tahu apa sih namanya IELTS, apa sih namanya TOEFL IBT, apa sih namanya Duolingo, dan mungkin kalau vokasi kan bisa juga ada TOEIC. Nah, kalian bisa cari tahu itu dan bisa siapin gitu dari awal. Belajar dulu ya. Betul. Apalagi nih? Kalau dari aku, ya sih mungkin research dulu gitu, bisa dicicil research program ini tuh menawarkan apa aja, terus mungkin dari alumni juga bisa nanya, cari mentor ya. Iya benar, cari mentor gitu, karena kadang kita tuh kalau mau kita mau daftar sesuatu terus takut itu tuh kadang kita cuma butuh cerita gitu loh. Kalau misalnya kita bisa dapat temen yang atau seseorang yang bisa kita ajakin buat sharing tuh kadang kita bisa jadi termotivasi atau nggak mungkin menemukan jawaban yang kadang nggak kita tahu gitu. Dari kayak nggak kepikiran terus ini juga ya. Kalau dari aku sendiri tuh ini sih, kalau misalnya kalian mau milih negara apapun itu pertama tuh misal kalian mau milih Irlandia gitu ya, kalian pelajari dulu aksen bahasanya karena beda banget antara Amerika, Inggris, Irlandia dan Australia itu. Nah kalian tuh bisa coba buat mungkin belajar dari YouTube, belajar dari youtuber yang memang berasal dari negara-negara itu supaya kalian bisa lebih terbiasa sama aksennya. Dan pas datang itu nggak kaget kayak kita tadi. Iya, karena listening tuh penting ya. Apalagi ntar kita bakal face it daily. Atau dari TikTok juga ya tadi TikTok kalau Sabrina juga dari kayak TikTok. aku. Terus mungkin research kebutuhan juga sih, kayak misalnya kalian dari prodi apa, terus kalian bisa tahu misalnya di negara ini tuh dia punya track record yang bagus di area ini, atau misalnya di universitas ini dia tuh punya track record yang bagus di penelitian misalnya soal apa gitu. Jadi itu ada relevansi dan juga ya jadi seimbang gitu lah, maksudnya ya apa yang kalian butuhin tuh ada di negara itu atau ada di universitas itu. Ya, ini bukan yang promosi, tapi Australia tuh katanya salah satu negara yang punya VET atau Vocational Education and Training Service yang baik gitu. Jadi ya pas banget nih kalian ke Australia milihnya. Kalau aku pribadi sih karena aku milih Australia itu karena tourism mereka tuh bagus banget. Karena kan aku jadi sesuai sama jurusannya ya. Dan aku kayak
ternyata mereka tuh sangat unggul di bidang tenaga kerjanya sama kayak information centernya itu. Sebenarnya kita juga punya di Indonesia, cuma itu masih perlu dikembangkan lagi. Gitu. Itu alasan aku kalau pilih negara Australia itu sih kalau aku. Oke, terima kasih banget teman-teman sudah banyak cerita hari ini. Aku yakin pasti banyak teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa vokasi kali ya pengen ngikutin jejak kalian. Aku juga pengen ikut kayak kakak-kakak itu bisa kuliah di Australia atau di negara-negara lain ya. Dan pastinya banyak sekali manfaat yang kalian sudah dapatkan dan kalian bisa cerita-cerita lagi kan ke adik-adik kalian nanti apa yang kalian sudah dapatkan. Oke, terima kasih Najla, Farida dan juga Sabrina udah cerita-cerita banyak banget sama kita hari ini. Dan Sobat Kampus Merdeka, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel Kampus Merdeka karena akan ada cerita-cerita lain yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. Sampai jumpa.